darah, golongan darah seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke. Keluarkan kertas. Masih ya paham? Paham. Oke, lanjut. Oh, ini dulu gambarnya ini adalah beberapa jenis antigen yang dia bukan termasuk substansi asing ya, yang dia bukan termasuk bakteri, yang dia bukan termasuk patogen. Jadi ada antigen RH, lalu apa lagi nih? UV, Indian. LW ya, ini ya, nggak kelihatan di sini. Ya, LW dan lain-lain ya. Jadi ini adalah antigen yang menempel pada sel darah merah. Jadi sebenarnya jawaban yang pertama, kalau kalian jawab sel darah merah itu sudah saya betulkan. Yang jawab sel darah merah siapa? Yang jawab serum. Padahal sudah saya bilang flu-nya ada di darah. Tapi ya, plasma dan serum tidak termasuk komponen darah ya. Nah, lanjut kita bahas tentang epitop. Sudah pernah dengar epitop itu apa? Epitop itu apa? Bagian dari antigen yang Bagian dari dikenali antigen oleh yang menempel protein. pada antibodi. Jadi ini adalah antigen nih, ini antigen. Nah, epitopsnya ada ini, dan ini. Dan dia sebagai determinan dari si antigen. Ya, karena dia bentuknya beda-beda, jadi si antibodinya menyesuaikan nih dengan si antigennya. Epitopnya yang ada di antigen. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Epitop itu berada pada molekul permukaan sel darah merah dan menentukan spesifisitas dan kekuatan reaksi antara si antigen dan antibodi. Atau mungkin dari gambar yang ini, antigen yang mana? Antigen yang hijau. Yang titik-titik hijau ya. Yang Y, yang bentuknya seperti Y, itu adalah antibodi. Sudah hafal. Oke, lanjut. Nah, ini adalah antigen yang ada pada leukosit dan trombosit. Jadi ada yang namanya human leukocyte antigen dan human neutrophil antigen. Lalu ada juga yang pada HPA, yang ada pada platelet, itu namanya human platelet antigen. Jadi sebenarnya tadi kalau kalian jawab eritrosit boleh, kalian jawab leukosit boleh, kalian jawab trombosit boleh. Ya, sudah saya betulkan. Yang tadi ya jawabannya. Benar. HLA atau human leukocyte antigen itu bersifat sangat imunogenik atau sangat antigenik. Jadi ketika dia berada di dalam tubuh kita, ya, otomatis ada dalam tubuh kita, individu normal itu akan membentuk antibodi terhadap si HLA itu. Kembali ke konsep yang pertama, adanya antigen, dia akan merangsang terbentuknya si antibodi. Nah, proses ini terjadi pada proses transfusi, kehamilan, dan transplantasi organ. Untuk transfusi organ, itu perlu dilakukan adanya pemeriksaan HLA typing untuk melihat kecocokan antara si pendonor dan si penerima atau resipien. Ya. Nah, untuk di dalam proses transfusi itu biasanya kita menghilangkan si HLA-nya ini dengan metode leukoreduction atau leukopor. Yang benar yang mana ya? Ya itulah, berarti harus dikurangi adanya sisi antibodi di leukositnya. Nah, ketidakcocokan yang terjadi pada human leukocyte antigen terhadap antibodi atau terhadap HLA-nya ini sering terjadi pada wanita yang sering melahirkan. Jadi lebih sering wanita itu melahirkan, dia akan punya antibodi HLA yang semakin banyak. Lalu lanjut, antibodi terhadap human neutrophil antigen itu dia dapat menyebabkan neutropenia. Sedangkan yang pada platelet antigen itu dapat menyebabkan trombositopenia. Neutropenia dan trombositopenia itu apa? Kalau penia itu berarti
Tinggi apa Rendah. rendah? Rendah. Kalau tinggi biasanya Hipo. ya situasi. Kebalik. Yang itu ya. Jadi neutrofilnya rendah, sedangkan yang ini trombositnya rendah. Sehingga itu bisa menyebabkan reaksi transfusi yang berupa kegagalan peningkatan trombosit hingga akhirnya dia berakibat pada pendarahan malahan. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi jawabannya. Antigen pada sel darah merah itu diklasifikasikan di sistem golongan darah ABO, RH, dan seterusnya. Antigen pada sel leukosit itu diklasifikasikan pada HLA, HNA itu tadi. Sedangkan pada trombosit itu tadi yang tadi HPA. Jadi kalau kalian tadi jawab leukosit, eritrosit atau trombosit itu saya benarkan. Oke, lanjut. Kita ke antibodi. Antibodi itu apa? Jenis protein yang dihasilkan sel limfosit karena adanya paparan antigen. Antigennya datang, si antibodinya terbentuk. Ya. Nah, untuk struktur si antibodi ini terdiri dari 2 rantai berat dan 2 rantai ringan identik. Dan dia terdapat fragmen ya. Jadi ada fragmen yang dia binding atau terikat dengan si antibodi, dan dia fragmen yang bukan untuk terikatan dengan antibodi. Ya, jadi dia punya 2 fragmen. Nah, untuk yang fragmen yang tidak melekat dengan antibodi itu dia berfungsi sebagai apa? Sebagai efektor sekunder atau yang bisa menentukan sifat biologis dari si antibodi. Misalkan seperti antibodi yang bisa menembus plasenta. Antibodi apa yang bisa menembus plasenta? Antibodi yang kecil, IgE. Oke, C, D, E. Kita lihat di sini ya. Nih, jenis antibodi sudah tidak asing ya dengan ini ya. IgG, IgM, IgA, IgE, IgG. Yang terbentuk pertama kali IG apa? Apa guys? GM. IgM. Ingat aja, mulai IgM. Itu yang pertama kali terbentuk ya. Nah, yang mampu melewati plasenta itu adalah IgM. Kenapa? Karena memang dia yang paling kecil. Nah, untuk yang terlibat di reaksi transfusi itu adalah IgG dan IgM. Lalu ada juga IgE, yang ini dia akan muncul ketika ada reaksi alergi yang disebabkan oleh transfusi. Jadi kalau misalkan ada reaksi setelah transfusi dan itu salah satunya alergi, itu karena adanya IgE yang berperan. Oke, lanjut. Nah, jenis reaksi antigen dan antibodi. Jadi ada 3 reaksi ya antara antigen dan antibodi. Untuk yang hemoglutinasi ini adalah sistem darah. Kita lihat biasanya pada pemeriksaan sistem golongan darah ABO. Hemolisis itu juga pada sistem golongan darah ABO, dan netralisasi ini berkaitan dengan antigen yang terlarut pada jaringan tubuh, salah satunya saliva. Memang kalau di transfusi nanti kita akan lebih sering melihat reaksi hemoglutinasi dan hemolisis, jadi yang 1 dan 2 ya. Saya lanjut. Nah, ini yang pertama ada reaksi aglutinasi dan hemolisis. Jadi Sebagai pengingat, golongan darah A dia punya antigen apa? B. Anti. Yang kosong yang mana? Gak bisa. Yang antigen saya harus ya punya berat 6 berarti. Golongan
Sedangkan ini adalah reaksi hemolisis. Jadi reaksi hemolisis itu dikarenakan adanya komplement. Jadi hemolisis itu ketika terjadi adanya donor tipe A, ya tipe A donor berarti dia punya antigen ya, punya antigen A, diberikan donor B, sehingga akhirnya terjadi hemolisis. Ya, lanjut. Ada jenis sistem imun dan respon imun. Jadi pernah dengar imunitas alami dan imunitas yang didapat, atau ada sistem imun innate dan ada sistem imun adaptif, ada sistem imun sekunder dan ada sistem imun primer. Bedanya apa? Kalau innate itu sistem imun yang ada di diri neurofil, makrofag, dendritik dan lain. Kalau apa tadi adaptif didapat dari luar. Iya. Jadi kalau yang adaptif itu memang karena sering terpapar antigen, akhirnya kita terbentuk sistem imun adaptif, atau bisa disebut juga imunitas yang didapat atau respon imun sekunder. Jadi memang itu ada proses antara limfosit T, makrofag, limfosit B yang akhirnya nanti bisa menghasilkan antibodi. Itu dia baru pertama kali ketemu antigen yang pertama ya. Jadi dia masih menggunakan si respon imun si primer. Setelah itu masuk lagi antigen yang sama, maka dia sudah memiliki memori. Oh, dia lagi yang datang. Saya sudah tahu kalau dia yang datang, berarti yang harus saya lakukan adalah A, B, C, D. Berarti dia sudah tahu. Dan pasti untuk yang respon imun sekunder itu biasanya dia lebih cepat. Ya, lebih cepat. Mari kita cepat pulang juga. Ya. Jadi untuk yang respon imun sekunder itu dia lebih cepat, lebih efektif dan lebih efisien karena dia sudah hafal. Oh, kalau dia yang datang saya sudah tahu tahapnya A, B, C, D. Itu ya. Jadi sampai sini bisa dipahami respon imun ada yang didapat, ada yang memang alami. Nah, ada istilah tambahan nih, namanya aloimunisasi. Ini terjadi karena ketidakcocokan antigen sel darah di antara dua individu pada proses transfusi. Jadi makanya di sini untuk mencegah adanya reaksi aloimunisasi dipastikan darah donor dan pasien itu golongan darahnya sama. Ya, untuk meminimalisir terjadinya si aloimunisasi. Nah, untuk meminimalisir paparan terhadap antigen leukosit tadi yang HLA itu juga harus dikurangi leukositnya, dimiskinkan atau di reduction itu tadi. Oke, sampai sini kita nonton sebentar. Kok tumben pada suaranya ya? Wah, Masya Allah. Transit. Nah, di sini aja deh. Ini kelihatan nggak Transit. ini? Nah, ini kalau dilihat di sini Bisa dia Arab. mengatakan Kaifahalu. pada intinya ya, kalau misalkan terjadi adanya transfusi dari golongan darah yang berbeda, maka akan terjadi reaksi transfusi. Reaksi transfusi itu seperti bisa bentuknya alergi ya, jadi bisa banyak gejala
gejala dari reaksi transfusi, dan itu juga sifatnya banyak, ada yang sifatnya akut, ada yang sifatnya kronis. Itu nanti dipelajari di akhir-akhir ya sama Prof. Ketut. Nanti lebih jelasnya bisa ditonton sendiri ya, ini sudah saya berikan linknya, ditonton ya. Nah, setelah itu sudah selesai sih. Ini sumber yang saya gunakan untuk hari ini, termasuk YouTube-nya ya. Untuk sumbernya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tadi kan banyak antigen di darah ya, contohnya resus. Nah, resus kan sekarang sudah ada kayak pemeriksaannya, oh ini A positif, A negatif, kan biasanya bule-bule itu negatif. Nah, kalau bersama-sama positif, terus tapi ada yang berbeda, itu juga menimbulkan reaksi atau gimana? Kalau sama-sama positif, tapi Resusnya positif, tapi yang lain juga. iya menimbulkan juga. Jadi otomatis resusnya harus disamakan. Meskipun A positif sama A positif. Kalau donor dan resipiennya sama itu malah dianjurkan, tapi kalau misalkan beda nggak boleh. Sampai resusnya juga diusahakan sama. Semua reseptornya dicek. Semua apa? Semua antigen di darah. Jadi kalau pemeriksaan antigen Antigen yang selain resus itu ada sendiri. Jadi sebenarnya itu kalau yang diutamakan memang yang resus ya, golongan darah dan resus. Kalau antigen yang lain itu sebenarnya ada sendiri. Jadi, dan ini juga dibedakan, entah dia mau donorkan darahnya atau mungkin komponen sel yang lain itu beda-beda. Jadi syaratnya itu beda-beda. Jadi untuk komponen yang ini yang harus disamakan adalah sampai ke antigen yang di bawah-bawahnya itu ada. Tapi ada juga kalau misalkan hanya donorin darah yang kita butuh peningkatan HB, itu biasanya kita cuma sampai ke resus. Tapi ada juga yang kita memang sampai lihat sampai ke resus. Tetap dicek berarti dia. Iya, tetap bisa. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya pikir kurangnya gimana ya? Oke. Kapan-kapan kita tuh nggak terpapar. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya ambil sampai sini. Untuk ini insya Allah masuk ke nilai tugas ya. Selain imunisasi. Nilai tugas. Masa juga ya? Banyak yang benar kok. Yang ini saya lihat dulu ya. Itu saja yang